Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep pengujian hipotesis, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode statistika dengan dosen pengajar Ibu Hani Kaulasari, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan anggota kelompok Hafsa Nur Habibah, NIM 902022129, dan saya sendiri sebagai moderator Laili Nuramasari dengan NIM 090202211032. Materi yang akan dibahas mengenai pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis. Kedua, tingkat signifikan. Ketiga, statistik uji. Yang keempat, daerah kritis. Kemudian, contoh soal pengujian hipotesis dan kesimpulan. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang hipotesis. Next. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi membawa kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Contohnya, seorang peneliti masalah kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti hasil percobaan apa suatu vaksin dari pasaran. Yang kedua, berdasarkan data, apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Yang ketiga, seorang ahli sosiologi ingin mengumpulkan data yang memungkinkan ia menyimpulkan apakah jenis darah dan warna seseorang ada hubungannya atau tidak. Next. Hipotesis statistika adalah suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi dibuat. Bentuk rumusan hipotesis terdapat 3 bentuk, yaitu hipotesis adalah hipotesis yang menyatakan pernyataan nilai dalam suatu lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya, daya tahan lampu merek B paling kecil dibandingkan lampu A. Rata-rata waktu belajar mahasiswa prodi matematika kelas A dan B adalah sama. Yang kedua, hipotesis hubungan atau asosiatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan atau lebih. Contohnya, terdapat hubungan dengan IPK mahasiswa mempengaruhi IPK mahasiswa dan hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Yang ketiga, hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan ataupun hubungan. Misalnya, suatu bimbingan lembaga les menyatakan murid di lembaga itu sedikit 10% diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian rata-rata waktu belajar mahasiswa prodi matematika UINSA adalah 20 jam per minggunya. Alur dalam pengujian hipotesis terdapat data kuantitatif, hipotesis, pengujian, decision rule, keputusan, serta kesimpulan. Next.
Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesis. Dalam statistika dikenal dua macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0, berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan karakteristik atau parameter populasi yang selalu ditandai dengan tanda sama dengan ataupun lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Yang kedua, hipotesis alternatif ditandai dengan H1, berupa suatu pernyataan yang bertentangan dengan H0. Yang perlu diingat dalam pengujian hipotesis adalah parameter. Maka notasi yang digunakan dalam hipotesis parameter adalah mu untuk nilai tengah, simpangan baku, dan P untuk proporsi. Contohnya, suatu obat baru lebih baik daripada obat yang selama ini digunakan jika presentasi orang yang sembuh setelah meminum obat baru ini lebih dari 60%. Dalam permasalahan ini, maka dapat dibentuk statistik hipotesis dan P sama dengan 0,6 dalam bentuk desimal. H1-nya P lebih dari 0,6. Next. Terdapat dua tipe hipotesis. Yang pertama, hipotesis satu arah atau hipotesis satu sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda lebih dari atau kurang dari, hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan satu arah, misalnya apakah meningkat, apakah terjadi penurunan, dan sebagainya. Pada hipotesis satu arah ini ditandai dengan H0-nya yaitu terdapat sama dengan. Kemudian contohnya sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5 mg. Berarti H1-nya mu kurang dari sama dengan 2,5 mg, sehingga H1-nya kebalikan dari H0-nya kurang dari sama dengan 2,5 mg, dan H1-nya kebalikan dari H0, yaitu lebih dari 2,5 mg. Yang kedua, hipotesis dua arah atau hipotesis dua sisi. Pada hipotesis alternatif ini menunjukkan tanda tidak sama dengan. Misalkan H0 mu sama dengan 20 lawan H1-nya mu tidak sama dengan 20. Berarti hipotesis alternatifnya memiliki dua definisi. H1 sama dengan mu lebih dari 20 dan atau H1 mu kurang dari 20. Hal ini dikarenakan si peneliti menginginkan suatu perbedaan, yaitu apakah berbeda atau tidak, entah berbeda itu meningkat atau menurun. Contohnya, sebuah pabrik sereal ingin mengetes unjuk kerja dari mesin pengisinya. Mesin tersebut dirancang untuk mengisi 12 ons setiap boxnya. Karena hanya ingin menguji apakah rata-rata mesin pengisi tersebut dapat mengisi 12 ons setiap boxnya atau tidak, maka dinyatakan H0 mu sama dengan 12 dan H1-nya mu tidak sama dengan 12. Next. Tingkat signifikan. Next. Tingkat signifikan adalah probabilitas maksimum dari risiko terjadinya kesalahan tipe 1 yang akan dialami dalam uji hipotesis. Besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis alfa persen sama dengan 1%, 5%, 10%, dan lain sebagainya. Pada umumnya, jika tidak diketahui tingkat kepercayaan, diberikan hipotesisnya 5%. Bentuk keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0, maka dengan membandingkan nilai tabel distribusi atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya.
Pada besar kecilnya resiko atau peluang kita membuat kekeliruan menolak hipotesis yang seharusnya kita terima pada tipe 1. Di samping ini terdapat kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 yang telah dijelaskan secara rinci. Pada kesalahan tipe 1, menjelaskan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Pada kesalahan tipe 2, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Pada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2, peluangnya jika kesalahan tipe 1, peluang menolak H0, maka benar sama dengan alfa. Peluang kesalahan tipe 2 sama dengan P, peluang menerima H0 yang salah sama dengan beta. Kekuatan uji sama dengan 1 min beta sama dengan peluang menolak H0 yang salah. Dalam menghindari atau memperkecil salah satu jenis kesalahan dapat digunakan dengan memperbesar jenis kesalahan yang lainnya. Dalam cara memperkecil kedua jenis kesalahannya dengan memperbesar ukuran sampelnya. Tingkat signifikan uji adalah probabilitas maksimum dari resiko terjadinya kesalahan tipe 1 yang akan dialami dalam uji hipotesis. Dinyatakan dalam notasi alfa, ditentukan lebih dulu sebelum pengambilan sampel. Dasar tingkatan signifikan antara 5% sampai 1%. Alfa sama dengan 5%, yang artinya kemungkinan terjadinya kesalahan menolak hipotesis 0 yang seharusnya diterima adalah 5%, atau 95% yakin bahwa keputusan menolak hipotesis 0 adalah benar. Next. Statistik uji adalah pengasumsian hipotesis 0 tidak ada hubungannya atau tidak ada perbedaan antara kelompok. Kemudian mereka menentukan apakah data yang diamati berada di luar kisaran nilai yang diprediksi oleh hipotesis 0. Uji statistik menyediakan mekanisme untuk membuat keputusan kuantitatif tentang suatu proses atau proses. Tujuan melakukan uji statistik adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menolak dugaan atau hipotesis tentang proses tersebut. Uji statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah variabel prediktor memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan variabel hasil. Kedua, memperkirakan perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Next. Data yang kita miliki biasanya dapat menentukan jenis uji statistik yang dapat kita digunakan. Data dapat kita bedakan menjadi data kuantitatif, menunjukkan jumlah atau besaran sesuatu. Data kuantitatif dapat dibagi menjadi data kontinu atau alias variabel rasio, memiliki ukuran dan biasanya dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil dari 1. Misalnya 0,75 gram. Discrete atau variabel integer mewakili jumlah biasanya tidak dapat dibagi menjadi yang lebih kecil dari 1, misalnya 1 pohon. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data kategorikal yang meliputi ordinal, nominal, biner. Pada ordinal mewakili data dengan urutan, misalnya peringkat. Pada nominal mewakili nama kelompok, misalnya merek atau nama spesies. Pada biner mewakili data dengan hasil ya atau tidak atau 1/0, misalnya menang ataupun kalah. Untuk menentukan mana uji statistik yang tepat, kita perlu melakukan identifikasi tipe data variabel dependen dan variabel independen kita. Next. Pedoman dalam memilih uji statistik. Setelah melakukan identifikasi terhadap 5 faktor yang mempengaruhi pemilihan uji statistik, kita dapat menentukan mana yang sesuai menggunakan pedoman dalam format tabel pada samping ini. Kemudian pada statistik uji ini, kita menggunakan statistik uji Z, statistik uji F, statistik uji T, statistik uji chi-square, di mana semua statistik uji tersebut menentukan peluang atau p-value. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh Hafsah.
Selanjutnya yaitu yang keempat ada daerah kritis. Daerah kritis atau critical region adalah serangkaian hasil yang bisa menolak hipotesis nol, di mana hipotesis ini adalah hipotesis yang berlawanan dengan teori yang akan dibuktikan, dinotasikan dengan H0 dan berbentuk bersamaan. Untuk menerima hipotesis alternatif atau hipotesis kerja, di mana hipotesis ini biasanya berhubungan dengan teori yang akan dibuktikan, dinotasikan dengan H1 atau HA dan berbentuk pertidaksamaan. Selanjutnya yaitu macam-macam daerah kritis. Daerah kritis terbagi menjadi satu arah dan dua arah. Satu arah yang pertama yaitu tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z alpha atau Z hitung kurang dari minus Z alpha atau p-value kurang dari alpha. Yang kedua yaitu tolak H0 jika T hitung lebih dari T alpha N-1 atau T hitung kurang dari minus T alpha N-1 atau p-value kurang dari alpha. Yang ketiga, tolak H0 jika F hitung lebih dari FA di F1, di F2 atau F hitung kurang dari F1 min alpha, di F1, di F2 atau p-value kurang dari alpha. Yang keempat ada tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat alpha, N-1 atau X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat 1 min alpha, N-1 atau p-value kurang dari alpha. Selanjutnya yang dua arah. Yang pertama ada tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z alpha per 2 atau Z hitung kurang dari minus Z alpha min 2 minus Z alpha per 2 atau p-value kurang dari alpha. Yang kedua ada tolak H0 jika T hitung lebih dari T alpha per 2 N-1 atau T hitung kurang dari minus T alpha per 2 N-1 atau p-value kurang dari alpha. Yang ketiga ada tolak H0 jika F hitung lebih dari F alpha per 2 di F1 di F2 atau F hitung kurang dari F1 min alpha per 2 di F1 di F2 atau p-value kurang dari alpha. Yang keempat ada tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat alpha per 2 N-1 atau X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat 1 min alpha per 2 N-1 atau p-value kurang dari alpha. Selanjutnya ada uji satu arah dengan gambar seperti berikut, di mana H0 dengan mu sama dengan mu 0 dan H1 dengan mu lebih dari mu 0. Atau H0 dengan mu kurang dari sama dengan mu 0 atau H1 dengan mu kurang dari lebih dari mu 0 untuk uji satu arah, dan untuk uji dua arah H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, serta H1 ditulis menggunakan tanda tidak sama dengan, di mana H0 dengan mu sama dengan mu 0 dan H1 dengan mu tidak sama dengan mu 0. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Di sini ada satu soal, seorang job spesialis menguji 25 karyawan dan mendapatkan bahwa rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretarisan adalah 22 bulan dengan simpangan baku sama dengan 4 bulan. Dengan taraf nyata 5%. Maka yang harus kita uji adalah A, apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan lebih dari 20 bulan? Dan B, apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan tidak sama dengan 20 bulan? Di sini diketahui bahwa X sama dengan 22 dan S sampel sama dengan 4, N atau banyaknya data yaitu 25, serta mu 0 sama dengan 20, dan alpha sama dengan 5%. Yang pertama ditinggalkan sebagai latihan yaitu H1 dengan mu lebih dari 20, uji satu arah dengan alpha sama dengan 5%, serta statistik uji sama dengan T dan DB sama dengan 24. Lalu yang B, untuk pertama H0 dengan mu sama dengan 20 dan H1 dengan mu tidak sama dengan 20. Yang kedua, statistik uji itu dikenal dengan T karena sampel ini kecil. Lalu yang ketiga ada arah pengujian. Di sini ada dua arah.
Dan yang keempat ada taraf nyata pengujian, di mana karena tidak disebutkan maka alfanya digunakan 5%, yaitu 0,05, lalu alfa per 2,5%, yaitu 0,025. Lalu yang kelima ada titik kritis, di mana DB sama dengan N-1, yaitu jumlah data dikurangi 1, yaitu 25-1 sama dengan 24. Lalu titik kritis T kurang dari minus T dB alfa per 2, dan T lebih dari T dB A per 2. Di mana T kurang dari minus T 24 dan 2,5%, sehingga T kurang dari minus 2,064 dan T lebih dari T 24 dengan 2,5%, sehingga T lebih besar dari 2064. 6. Statistik hitung T, di mana X per mu 0 per S per akar N. Di sini X sama dengan 22 dikurangi 20 per S-nya adalah 4 dan N-nya 25, jadi 4 min akar 25. Diketahui 2 per 0,8 sehingga diperoleh 2,5. Di sini dapat disimpulkan bahwa T hitung sama dengan minus 2,5 yang ada di daerah penolakan H0, di mana H0 ditolak, lalu H1 diterima, dan rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretariatan tidak sama dengan 20 bulan. Dengan gambar seperti berikut. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Langkah-langkah pengujian hipotesis, yang pertama ada menentukan formulasi hipotesis, yang kedua ada menentukan arah pengujian, yang ketiga menentukan taraf nyata atau significant level, yang keempat menentukan statistik uji, yang kelima menentukan titik kritis, yang keenam menghitung statistik hitung dan mengambil keputusan, serta yang ketujuh yaitu menentukan kesimpulan. Di sini tingkat signifikansi uji atau dinyatakan dalam notasi alfa adalah probabilitas maksimum dari risiko terjadinya kesalahan tipe 1 yang akan dialami dalam uji hipotesis. Dan daerah kritis adalah serangkaian hasil yang bisa menolak hipotesis 0 untuk menerima hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Saya kembalikan kepada Saudari Laili. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat salah kata atau ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 12 dengan anggota Hafsa dan Laili mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.